Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lentera Hitam. Kali ini kami mau menceritakan tentang kisah pendakian bertemu dengan rombongan pendaki tiang alus. Cerita ini diambil dari Twitter yang diposting oleh Cerita Emak, yang ditulis oleh Desi Prayogo 1. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Bertemu dengan rombongan pendaki tiang alus. Pendakian kali ini terkesan horornya kuat banget. Gimana nggak horor? Karena sepanjang perjalanan selalu ditemani oleh sesosok pendaki misterius dan bertemu beberapa kejadian aneh lainnya. Entah karena mendaki dengan jumlah ganjil atau karena alasan yang lain. Seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, aku minta kalian untuk mematikan lampu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini dan cerita yang lainnya. Cerita ini dikirim oleh wak kesayangan aku dari kota Ngalam yang bernama Yudistiar. Tapi dia minta dipanggil dengan namanya Tiar saja, biar gak kepanjangan. Tiar di sini akan membagikan pengalamannya saat mendaki. Sekitar bulan Oktober 2017 lalu, Tiar memutuskan untuk cuti kerja selama seminggu demi meregangkan sejenak tubuhnya dari padatnya jadwal pekerjaan. Kebetulan saat itu, Tiar mendapat tawaran mendaki dari teman-temannya. Tiar rasa semuanya seperti pas-pas saja. Dia terimalah tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan segalanya. Uang, keperluan yang dibawa, dan yang paling penting adalah kondisi tubuh harus fit. Tak lupa dia minta izin ke orang tuanya supaya selamat selama perjalanan mendaki gunung. So far Tiar rasa semuanya sudah dalam situasi aman terkendali. Hingga tibalah di hari Tiar dan kedua temannya berangkat mendaki gunung. Tibalah hari Tiar dan kedua temannya berangkat mendaki. Tiar sadar kalau mereka dalam posisi ganjil. Memang hampir di semua gunung ada peringatan seperti itu. Dan Tiar agak sedikit abai waktu itu. Karena saking kuat keinginannya untuk mendaki, makanya Tiar abaikan. Pikir Tiar, toh selama perjalanan pasti akan bertemu dengan pendaki yang ganjil. Dan kalau digabung pasti pas ganap. Semoga saja begitu. Mereka mendaki Gunung Arjuno via Tretes. Dari Malang, Tiar naik sepeda motor menuju Tretes Pandaan. Karena mereka bertiga janjian bertemu langsung di depan base camp. Perjalanan sekitar kurang lebih 1,5 jam, tibalah Tiar pas di depan base camp, yang lokasinya tak jauh dari Hotel Tanjung. Di sana Tiar juga sudah bertemu dengan dua temannya. Saat itu masih sekitar pukul 9.30. Dan Tiar juga teman-temannya memutuskan untuk istirahat sejenak. Kemungkinan mereka bertiga baru mendaki setelah adzan asar. Beristirahatlah mereka sejenak di base camp sambil ngobrol-ngobrol. Entah kenapa hari itu sepi tak seperti biasanya. Mungkin karena sepi, Tiar lama-lama jenuh juga dan meminta agar mereka secepatnya melakukan pendakian siang itu, supaya bisa ngecamp sebelum matahari terbenam. Dua temannya pun setuju.
Setelah semua urusannya selesai, berangkatlah mereka mendaki Gunung Arjuno. Dari base camp menuju pos pertama, so far alhamdulillah masih baik-baik saja. Perjalanan mereka tempuh sekitar 30 menit untuk tiba di bed bocor. Dari bed bocor, 3 orang sekawan ini memutuskan untuk istirahat sejenak sambil minum. Barulah setelah itu melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 2. Medan perjalanan menuju ke Kokopan ini mulai sedikit menanjak serta areanya bebatuan. Sambil setengah ngos-ngosan, mereka terus berjalan sekitar kurang lebih 3,5 jam perjalanan. Soalnya lama-kelamaan medannya itu mulai terasa juga. Tak terasa sudah sekitar pukul 16.30. Sebenarnya, Tiar meminta supaya mereka ngecamp aja di Kokopan. Tapi, Ardi dan Hendy minta supaya mereka ngecampnya di Sabana saja. Ya, mungkin karena lokasinya luas, dan selain itu view-nya lebih bagus daripada di Kokopan. Berhubung kalau naik gunung, itu perlu yang namanya solidaritas dan kekompakan. Ya udah, Tiar ngalah. Dia ikuti kemauan teman-temannya, walau dia sendiri tahu kalau untuk tiba di Sabana itu setidaknya masih membutuhkan kurang lebih 6 jam perjalanan lagi. Sedangkan saat itu, hari sudah sore. Perjalanan mereka menuju ke pos 3, dan disinilah awal mula perjalanan horor yang dialami oleh 3 sekawan ini. Tiar sendiri tidak tahu apa kejadian horor yang dia alami ini ada kaitannya dengan keputusan mereka untuk mendaki dengan jumlah ganjil. Pasalnya, saat setengah perjalanan menuju pondokan, tahu-tahu awan kabut itu mulai datang. Untungnya bukan awan kabut yang tebal, jadi perjalanan mereka masih bisa ditempuh dengan senter yang terpasang di kepala mereka masing-masing. Walau mereka tetap harus berhati-hati dalam melangkah karena jarak pandangnya masih minim sekali. Cuma mereka tetap lanjut berjalan dan tidak ingin stuck di posisi itu. Sambil harap-harap cemas, Ardi yang ada di posisi paling depan berinisiatif untuk melakukan perhitungan untuk memastikan kalau mereka tetap utuh bertiga. Mulailah 3 orang ini berhitung. 1. Ardi, 2. Hendy, 3. Tiar. Akan tetapi, setelah Tiar teriak angka 3, tahu-tahu di belakang Tiar ada suara laki-laki yang teriak angka 4. Kagetlah Tiar di situ. Tapi dia memberikan komando ke teman-temannya untuk tetap terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Apakah berhenti sampai di angka 4? Tidak. Tidak berhenti di angka 4. Terus berlanjut. Ada suara perempuan yang berteriak angka 5. Lalu, ada suara laki-laki yang teriak angka 6. Dan yang terakhir, ada perempuan yang teriak angka 8. Anehnya, angka 7 tidak ikut disebut. Makin paniklah Tiar di situ. Semar-semar Tiar ngelihat Hendy dan Ardi mulai nampak kusar di depan. Dengan suara setengah teriak, Tiar bilang, "Woi Rek, jangan lupa berdoa dan zikir ya." Entah direspon atau enggak sama kawan-kawannya. Yang penting Tiar sudah mengingatkan. Dilihat jam tangan, ternyata tak terasa sudah jam 18 waktu Indonesia Barat. Tiar ngomong-ngomong sendiri, "Waduh, pondokan kayaknya masih jauh nih." Tahu-tahu ada yang nyautin dari belakang, "Iya mas, masih jauh." Ketika keringat dingin mengucur deras dari tubuh Tiar waktu itu, kakinya sempat sudah tidak kuat lagi dibuat berjalan, alias sudah lemas gegara mendengar suara kaki-kaki
yang ada di belakangnya. Dalam hati, Tiar berdoa supaya kabut ini segera menghilang dan mereka dapat kembali melihat jalan yang jelas. Dan benar, Allah mengabulkan doa Tiar malam itu. Seketika kabut itu tiba-tiba sirna, hilang, dan untuk sejenak Tiar merasa lega. Tapi Tiar masih mendengar suara langkah kaki yang berjalan di belakang terus mengikuti dirinya. Bingung lagi Tiar di situ. Langkah kakinya itu bukan hanya ada satu, melainkan banyak di belakang. Di tengah-tengah perjalanan itu, Hendy gak sengaja noleh ke belakang karena dia ingin nawarin Tiar rokok. Tapi mata Hendy tahu-tahu terbelalak saat melihat apa yang ada di belakang Tiar. Spontan, Tiar langsung menutup mulut Hendy yang mau berteriak dan secepat mungkin membalikan badan Hendy sambil berbisik, "Terus jalan, Hen. Jangan noleh lagi ke belakang dan jangan berkomentar apa-apa. Semoga kita semua cepat tiba di pondokan. Insya Allah semua aman." Hendy hanya merespon dengan anggukan kepala. Tiar dapat merasakan dengan jelas getaran tubuh Hendy karena saking takutnya. Hingga tak terasa, tibalah mereka di pos 3 sekitar jam 22 waktu Indonesia Barat. Baru mau berhenti melangkah, ada suara yang berbisik di telinga kanan Tiar. Refleks, Tiar langsung menoleh ke belakang. Semar-semar, Tiar melihat ada 4 pendaki yang berjalan ke arah lain. Tetapi wujudnya lama-kelamaan memudar, bak seperti asap, dan hilang begitu saja. Langsung jatuh ke tanah, Tiar setelah melihat penampakan itu. Lemes, semua tubuhnya dan jantungnya waktu itu berdetak lebih cepat. Sampai-sampai Tiar sedikit kesusahan mengatur nafas. Dan beruntung, kedua sahabatnya bisa segera mungkin menolongnya. Tiar ngomong, "Kita harus cepat sampai di Sabana sebelum makin malam, bahaya." Pertanyaan Tiar juga disetujui sama kedua temannya, apalagi Hendy. Saat itu Hendy masih belum cerita perihal apa yang dia lihat. Soalnya, pamali kita cerita sesuatu tentang apa yang terjadi di situ, tapi kitanya masih berada di tempat itu. Tiar pun juga tidak melihat dengan jelas rupa 4 pendaki misterius yang bersama mereka malam itu. Yang dia lihat hanyalah perawakan tubuh belakang mereka saja. Setelah minum dan istirahat sebentar, ketiga sekawan ini kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan harapan segera sampai dan bisa ngecamp terus istirahat. Mereka bertiga, terutama Ardi dan Hendy, sudah mengeluh, pundaknya capek. Sebelum tiba di Sabana, 3 sekawan ini melewati sebuah lembah yang dikenal dengan Lembah Kidang. Seketika tidak ada yang aneh dengan lembah ini. Sebenarnya sangat indah kalau pagi atau sore. Berhubung ini sudah malam hari dan cahaya bulan tidak terlalu bersinar terang, jadi keindahannya tidak terlalu tampak. Tetapi ada satu titik yang membuat 3 sekawan ini sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk lari sekencang mungkin. Masalahnya, mereka melihat sebuah pocong dengan wujud yang sangat hancur. Awalnya sih nggak kelihatan jelas kalau itu pocong. Soalnya, mereka bertiga itu awalnya justru melihat ada 4 ekor kijang dengan wujud yang aneh. Tanduk dari kijang itu berwarna emas dan menyala dalam kegelapan. Wallahu a'lam juga. Mereka sendiri ngelihat itu kaget. Gak tahu kalau di lembah itu masih ada kijangnya. Dulu di lembah ini
memang terkenal banyak kijang liarnya. Terhubung makin banyak yang berburu, dan berlahan-lahan kijang di lembah itu sirna atau hilang satu persatu. Akhirnya, di lembah itu sudah tidak nampak kijang berkeliaran di sana, dan lembah itu akhirnya dinamai Lembah Kijang, tapi nggak ada kijangnya sama sekali. Mereka ya nggak tahu juga, antara beneran udah nggak ada, atau sebenarnya masih ada tapi sembunyi. Anehnya kok bentuk tanduknya berbeda, tapi sama seperti tanduk kijang pada umumnya. Mereka sempat berpikiran kalau itu merupakan kijang jelmaan. Cuma lagi-lagi, keanehan terjadi kepada mereka. Udah tahu ada yang aneh dengan kijang itu, dan bukannya pergi, yang ada tubuh mereka malah dibuat seolah tidak berpikir untuk pergi dan justru sibuk mengamati kijang-kijang aneh tersebut. Tak lama kemudian, kijang-kijang itu berlarian ke segala arah sambil menimbulkan suara yang seolah kijang-kijang itu sedang ketakutan saat melihat sesuatu. Benar aja dong, tahu-tahu tak lama kemudian muncul seperti sosok pocong tinggi banget. Bahkan tingginya itu melebihi pohon-pohon yang ada di lembah itu. Pertama-tama mereka bertiga tidak bisa melihat dengan jelas, karena posisinya jauh dan sekitar situ gelap gulita. Jumlahnya banyak sekali. Mereka bertiga yang melihat dari kejauhan, tahu-tahu ngefresh, entah antara saking takutnya atau ada sesuatu yang lain. Tiar dan teman-temannya juga tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tahu-tahu tubuh mereka kaku, gak bisa digerakin sama sekali. Saat pocong-pocong itu mulai setengah mendekat, tiga sekawan ini langsung berpikir keras agar supaya bisa bergerak kembali. Beruntungnya mereka pun berhasil bergerak dan langsung berlari menyusuri jalan supaya secepat mungkin tiba di sabana. Pas jam 12 malam, mereka pun tiba di sabana. Secepat mungkin mereka menggelar tenda dan langsung beristirahat. Sekitar hampir mendekati tengah malam, mereka pun selesai dan langsung masuk ke tenda untuk istirahat. Ada perasaan lega, takut, dan panik. Takut sewayah-wayah sosok pocong-pocong itu tadi tahu di mana posisi mereka ngecamp. Langsung mereka pun tidur dan melupakan kejadian-kejadian aneh malam itu. Sekitar jam 3 subuh, Hendy keluar tenda karena dia kebelet buang air kecil. Dia bangunin dua temannya ini, malah susah sekali dibangunin. Ya sudah, Hendy buang air kecil sendirian. Sambil membawa senter tangan, Hendy berjalan menembus dinginnya angin malam itu. Suasana sekitar nampak hening dan sepi. Tidak ada pendaki lain di situ, selain hanya mereka bertiga. Sebenarnya Hendy takut, tapi dia tetap memberanikan diri daripada kencing di celana. Sambil mengamati yang ada di sekitarnya, Hendy ini mendengar ada suara aneh yang bergerak dari salah satu pohon. Pohon itu terletak di paling ujung. Entah kenapa, perasaan Hendy tergugah untuk berjalan ke arah pohon itu. Seolah dia penasaran, ada apa sih di sana? Hendy masih terus berjalan menghampiri sumber suara tersebut. Sedangkan suara kresek-kresek itu masih terdengar. Semakin dia mendekat, suara itu kian makin jelas terdengar. Sebenarnya Hendy panik. Akan tetapi langkah kakinya seolah tidak bisa disuruh diam. Kini posisi Hendy kian semakin dekat dengan pohon itu. Campur aduk perasaan yang ada di dalam hati Hendy. Karena kurang beberapa langkah lagi, Hendy sudah benar-benar bisa menjangkau pohonnya.
Benar saja, pas Hendy memegang pohon itu dan spontan melihat ke arah belakang pohonnya. Ternyata di situ tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Tetapi Hendy melihat ada bekas dedaunan yang seperti disapu ke segala arah oleh seseorang. Pasalnya, hanya daun-daun yang ada di belakang pohon itu nampak berantakan. Lainnya biasa-biasa saja. Gak tahu gimana, Hendy pada saat itu sudah benar-benar tidak bisa menahan lagi rasa kebeletnya. Kencinglah Hendy di balik pohon itu. Pas lagi enak-enak kencing, tahu-tahu di pohon itu muncul sebuah wajah yang hancur banget. Bola mata sebelah kanannya seolah hampir terlepas. Wajah itu tidak memiliki hidung dan penampakannya persis seperti korban yang hangus terbakar. Serem banget. Hendy yang tidak bisa menahan teriakannya. Akhirnya dia teriaklah dan terus berlari sambil ketakutan. Sampai-sampai dia menjatuhkan senternya, membuatnya harus berlarian di tengah sabana dalam kondisi gelap. Sepanjang dia berlari, Hendy tak ada hentinya teriak dan menangis. Tiba-tiba Hendy yang berlari sambil melihat belakang dan tidak fokus dengan apa yang ada di depannya, tahu-tahu sempat menabrak seseorang. Saking kerasnya tabrakan Hendy dengan pemilik tubuh ini membuat Hendy terjatuh di tanah. Suara Hendy tak lagi teriak minta tolong, melainkan terfokus dengan tubuh yang dia tabrak. Hendy mengamati dari bawah dan melihat ada sepasang kaki yang memakai sepatu gunung. Perlahan-lahan Hendy melihat kalau sosok itu juga memakai celana kain selusut penuh saku, serta memakai flanel kotak-kotak biru hitam yang didobel dengan jaket angin berwarna abu-abu tua dan ada label Konsina di sebelah bagian dada. Akan tetapi, ketika mata Hendy semakin melihat ke atas hingga berhasil melihat wajahnya, Hendy terkejut bukan main. Masalahnya, sosok yang dilihat subuh itu adalah sosok pria yang dilihat selama perjalanan berdiri di belakang Tiar tadi. Yang membuat Hendy terkejut justru wujud dari si sosok ini hingga berhasil membuat Hendy pingsan di tengah-tengah sabana subuh. Tiar dan Ardi yang kebangun gara-gara mendengar suara teriakan Hendy, tapi tahu-tahu suara Hendy tidak terdengar lagi, mulai panik. Mereka benar-benar langsung keluar tenda dan mulai menelusuri sabana sembari teriak memanggil nama Hendy. Sayangnya tidak ada sahutan sama sekali. Dengan berteman senter kecil yang tersisa, mereka terus berjalan berdua. Tak terasa, kaki Ardi tiba-tiba tersandung sesuatu dan hampir membuatnya terjatuh. Pas Ardi senter ke bawah, ternyata di situ ada sepasang sepatu mendaki yang entah milik siapa. Anehnya, sepatu itu kotor dan hampir setengah rusak, serta ada beberapa bekas goresan yang robek. Selain itu juga ada beberapa bercak darah mengering di bagian belakang kakinya. Waktu Ardi menyorotkan senternya ke bagian bawah sekitar sepatu tersebut, barulah di situ Ardi menemukan tubuh Hendy yang pingsan seorang diri. Buru-buru mereka angkat tubuh Hendy dan mereka bawa kembali menuju tenda. Membuat Ardi lupa dengan sebuah sepatu aneh temuannya tadi. Tentunya entah milik siapa, bukan milik salah satu dari mereka bertiga juga. Ardi sendiri saat kita konfirmasi juga tidak bisa memastikan apa sepatu itu masih di situ atau ada yang ngambil. Karena saat itu Ardi tidak membawanya dan hanya dibiarkan pada tempatnya setelah dia amati sejenak.
Hendy yang perlahan-lahan mulai sadar, tiba-tiba menjadi ketakutan dan bersikeras untuk minta turun. Ardi dan Tiar coba bertanya alasannya Hendy minta turun, itu kenapa? Tapi Hendy tidak menjawab sama sekali, dan hanya sibuk memaksa kedua temannya itu untuk turun saja. Dirasa Hendy mulai terlihat aneh, Tiar dan Ardi pun coba memaklumi hal tersebut. Kedua orang ini langsung mengajak Hendy untuk beristirahat kembali. Setidaknya menunggu sampai matahari terbit. Nanti keputusan kedua akan ditentukan kembali, mau turun atau tetap melakukan pendakian sampai ke puncak. Ya udahlah, mereka pun akhirnya tidur kembali. Baru juga merem, tahu-tahu mereka mendengar gelak tawa dan suara orang mengobrol dari luar tenda. Harap-harap cemas sebentar mereka itu, tapi Tiar memberanikan diri keluar tenda untuk melihat. Ada apa itu di luar? Waktu Tiar keluar tenda, ternyata dia melihat ada beberapa pendaki yang seperti baru datang. Pendaki-pendaki ini terlihat ke arah Tiar dengan pandangan yang aneh. Soalnya, Tiar tahu-tahu keluar tenda sambil ngos-ngosan. Di saat mereka semua sedang duduk beristirahat di sekitar tenda mereka. "Ono apa, Cak? Ada apa, Mas?" Tiar yang merasa kalau itu beneran manusia, akhirnya bernafas dengan lega dan menangis. Dibarengi dengan keluarnya kedua teman Tiar dari dalam tenda. Makin heran pendaki-pendaki ini melihat mereka bertiga, dan sepertinya orang-orang ini paham dengan apa yang terjadi kepada mereka bertiga. "Wes Cak, rasah nangis. Nek ndakine aja ganjil meneh yo. Wes, Reneo ngopi bareng. Ya sudah Mas, jangan nangis. Besok-besok kalau mendaki jangan ganjil lagi ya. Sudah kesini, ayo kita ngopi bareng," ucap salah satu pendaki laki-laki lainnya. Akhirnya Ardi, Tiar, dan Hendy join ngopi bareng 4 pendaki ini. Hendy di situ melihat kok sepertinya gak asing sama wajah pendaki-pendaki ini. Terutama seorang laki-laki yang nawari mereka ngopi bareng. Jadi pendakinya itu 2 cowok dan 2 cewek. Mungkin sepintas Hendy pernah lihat di mana gitu saat mendaki ke gunung lain. Makanya wajah mereka kok familiar sekali. Ya udah, itu mereka ngopi-ngopi sambil ngobrol seru banget. Membuat 3 sekawan ini lupa sama ketakutan yang mereka alami. Saking asiknya mereka bertiga ini, gak fokus sama keanehan dari 4 pendaki yang baru datang ini. Masalahnya, mereka tidak menggelar tenda satupun untuk istirahat. Bahkan, 4 pendaki ini hanya membawa tas kecil doang, seolah tidak ada persiapan untuk ngecamp. Cuma 3 sekawan ini awalnya belum sadar, karena saking asiknya obrolan mereka. Tak lama kemudian 3 sekawan ini mendadak jadi ngantuk banget. Padahal udah minum kopi segelas sampai habis, dan saat itu sudah hampir jam 4 subuh. Yang lebih aneh lagi, mereka itu langsung ketiduran di tempat. Semacam kayak kena obat bius. Langsung tidur dan tergeletak begitu saja. Bangun pun hari sudah siang, sekitar jam 3 sore. Ada 8 orang pendaki yang baru tiba di Lembah Kidang. Melihat mereka bertiga tidur tergeletak di tengah Lembah Kidang, malah sempat dikira mabuk, dan bahkan ada yang mengira mereka sudah meninggal dunia.
Nggak taunya cuma ketiduran biasa. Saat dibangunkan sama salah satu pendaki itu, 3 sekawan ini malah lebih bingung lagi. Seingat mereka, semalam sedang ngopi sama 4 pendaki itu di dekat tenda mereka. Tapi merasa ada yang aneh dengan 3 sekawan ini. Akhirnya, ke-8 pendaki yang baru sampai meminta mereka untuk bersih-bersih dan mengajak mereka untuk makan bersama. Soalnya, 8 pendaki ini sudah paham apa yang dialami sama 3 sekawan ini. Salah satu dari mereka yang bernama Mas Doni berpesan, "Besok-besok kalau naik gunung lagi dan ketemu sama pendaki lain, jangan lupa lihat bibirnya. Ada lekukannya kayak kita apa tidak? Kalau tidak, berarti tandanya itu tiang alus," ucapnya sembari menggelar tenda di samping tenda mereka. Barulah di situ Hendy menyadari bahwa keanehan yang dia lihat semalam itu benar. Soalnya 4 pendaki semalam adalah pendaki-pendaki yang dia lihat saat perjalanan menuju ke pondokan yang berdiri tepat di belakang tiar. Hanya saja dengan wujud yang berbeda. Kalau semalam wujudnya manusia, tapi yang pertama kali Hendy lihat itu wujudnya serem banget. Wajahnya pucat, matanya hitam, kulitnya putih keabu-abuan, mulutnya dan giginya hitam, serta banyak sekali urat-urat yang keluar dari wajah sosok mereka. Dan yang paling seram adalah ada semacam tulisan aksara Jawa yang entah bacaannya apa terlihat di jidat mereka. Hendy paling jelas melihat wujud itu, sosok laki-laki yang saat itu berdiri tepat di belakang tiar. Dari situlah mereka akhirnya menerima tawaran pendaki yang baru datang untuk join bareng. Tujuannya sih supaya ada yang melindungi dan menemani mereka andai sosok-sosok pendaki misterius itu datang kembali. Semenjak bertemu dengan 8 pendaki ini, mereka bertiga entah kenapa merasa safety dan tidak lagi mendapat gangguan yang aneh-aneh lagi. Bahkan keesokan paginya, mereka mendaki bersama sampai puncak dan sempat foto-foto bersama juga. Setelah puas foto-foto di puncak, mereka semua putuskan untuk turun dan beristirahat di tenda masing-masing. Hingga sekitar pukul 19.00, 3 sekawan ini bangun karena lapar dan berniat untuk bikin mie instan di luar tenda. Tapi 3 sekawan ini merasa aneh karena mereka tidak mendengar ada suara satupun di luar tenda mereka. Pikir mereka, apa para pendaki itu masih pada tidur ya? Ya udah deh, keluarlah mereka sambil membawa sejumlah peralatan untuk membuat mie instan. Masalahnya, tenda-tenda milik 8 orang pendaki ini tidak berbekas sama sekali, hilang begitu saja tanpa jejak. Awalnya mereka berpikir, apa 8 pendaki ini turun duluan, tapi kok nggak barengin mereka, padahal sudah janjian sejak kemarin sore. Pikiran mereka sudah kemana-mana dan berasa ingin cepat-cepat pulang saja jadinya. Mereka coba tenang dan mulai membuat mie instan. Seketika Ardi teringat ucapan Mas Doni itu yang mengatakan kalau mereka disuruh melihat lekukan bibirnya. Kalau nggak ada lekukannya, itu tandanya tiang alus. Terus Tiar mengambil ponselnya dan melihat foto-foto yang mereka jepret saat berada di puncak tadi pagi. Lemes mereka saat melihat foto itu.
ternyata selama di puncak, mereka itu hanya bertiga. Foto yang harusnya ada pendaki-pendaki itu, tahu-tahu mereka sama sekali tidak tertangkap di gambar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah foto mereka bertiga saat di puncak dan difoto sama Mas Doni. Andai kalau itu Mas Doni dan teman-temannya adalah tiang alus, lalu yang jepret foto mereka itu siapa? Gara-gara memikirkan hal itu, tiga sekawan ini langsung masuk lagi ke dalam tenda. Saat mie mereka sudah siap dimakan, rasanya tangan mereka tremor sampai gak kuat mengangkat sendok yang mereka pegang karena saking takutnya. Hendy dan Ardi tiba-tiba meneteskan air mata. Tiar bingung dan mencoba menenangkan dengan cara mengajak dua temannya ini untuk berdoa bersama supaya mereka selalu diberi keselamatan dan bisa segera turun. Soalnya konsumsi mereka juga sudah habis, karena sebenarnya hari itu adalah jadwal mereka untuk turun ke bawah. Tapi karena kejadian tidak terduga, mereka bertiga harus bermalam lagi di situ. Sampai keesokan paginya, mereka putuskan untuk turun. Waktu sedang makan sambil ditemani perasaan harap-harap cemas. Dari luar tenda ada suara bapak-bapak yang teriak memanggil nama mereka. Lalu ada seperti cahaya senter yang disorotkan ke arah tenda mereka. Salah satu bapak-bapak itu tanya, "Mas, kalian bertiga aman di dalam tenda? Ini kita, Mas, pihak keamanan." Mendengar itu, Tiar, Hendy, dan Ardi langsung keluar tenda, menghampiri bapak-bapak ini sambil menangis. Sebenarnya sih malu, udah tua kok nangis. Tapi apalah daya, kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini terlalu takut untuk mereka hadapi bertiga. Akhirnya setelah selesai makan, mereka bertiga langsung dibantu berkemas dan diajak turun malam itu juga. Karena seharusnya malam itu mereka sudah dijadwalkan tiba di base camp, tapi kok nggak kunjung datang. Makanya bapak-bapak ini pergi naik ke atas untuk mencari tiga sekawan ini. Soalnya feeling bapak-bapak ini gak enak. Takutnya mereka dibuat nyaman stay di gunung dengan sosok-sosok misterius, sehingga terjadilah kejadian-kejadian orang hilang dan lain-lain. Karena biasanya kerap terjadi seperti itu. Bahkan tiga sekawan ini saat turun gunung aslinya juga masih parno sama bapak ini. Takutnya bapak-bapak ini sama seperti pendaki-pendaki yang selama ini mereka jumpai selama di gunung. Terus salah seorang bapak-bapak ini ngomong ke tiga sekawan yang sedang khawatir, "Tenang Mas, kita manusia kok, bukan tiang alus." Bah, di situ seketika sekujur tubuh tiga sekawan ini merinding sejadi-jadinya. Mereka tidak merespon apa-apa dan hanya berzikir dalam hati masing-masing. Sampai kurang lebih 7-8 jam perjalanan turun, tibalah mereka di base camp. Saat itu masih dini hari, dan mereka diminta untuk istirahat saja dulu di base camp sambil disuguhi teh hangat. Barulah di situ tiga sekawan ini tanya soal pendaki-pendaki yang naik di tengah waktu mereka masih di atas gunung. Ternyata bapak ini bilang kalau tidak ada pendaki yang naik sampai ke Lembah Kidang. Rata-rata mereka dari pos 3 Kokopan
langsung turun lantaran kabut tebal tiba-tiba datang. Akhirnya para pendaki lainnya memutuskan ngecamp sementara di pet bocor. Bahkan ada yang sudah balik dan ada yang masih bertahan sembari menunggu kabut hilang. Rencananya besok pagi mereka baru lanjut. Makanya kami sampai heran, bagaimana kalian bisa lanjut sampai ke atas dengan situasi kabut setebal itu? Siapa yang nuntun kalian? 3 sekawan ini seketika syok dan tidak menjawab apa-apa pertanyaan dari bapak-bapak ini. Mereka pun lalu diajak ke rumah salah satu porter dan disuruh istirahat saja di sana. Setidaknya itu sedikit bisa menghibur hati mereka yang sedang menghadapi segala keanehan selama mendaki kemarin. Sebenarnya hal itu bukan kali pertama bagi Tiar. Soalnya, Tiar pernah solo hiking, dan itu jauh lebih wow daripada waktu itu. Akan tetapi, pengalaman ini merupakan kali pertama kedua teman Tiar yang baru pertama mendaki Gunung Arjuno. Soalnya, Ardi dan Hendy sama sekali belum pernah mendaki di Arjuno. Sekali mendaki, justru langsung mendapat pengalaman tidak terlupakan, seperti waktu itu. Keesokan paginya, setelah sarapan, 3 sekawan ini akhirnya pamit pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah, selamat selama perjalanan pulang. Itulah pengalaman Tiar, Hendy, dan Ardi saat mendaki di Gunung Arjuno. Nantikan pengalaman-pengalaman horor lainnya seputar pendakian. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita-cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita cukup sampai di sini dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.